Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Yang buku cintai anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6, ayah, bunda, wali murid, serta para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmatnya kita masih dipertemukan olehnya di bulan suci, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari beliaulah kita semua dapat mengetahui akan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Anak-anakku serta para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini Bu Guru akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan membaca Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana setiap perbuatan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka rugilah ketika datangnya bulan ini jika dilakukan hanya dengan sia-sia saja. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada seluruh umatnya bagaimana hal yang sunnah untuk dilakukan semasa hidupnya. Karena tentunya bahwa kita semua melakukan semua perbuatan adalah perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi segala apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam bulan Ramadan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada umatnya apa saja amalan sunnah yang dapat dilakukan pada bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Ketahuilah bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Tentunya tak heran jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering membaca Al-Quran pada bulan ini. Sebagaimana hadis Nabi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadi ummati qiraatul Quran. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Anak-anakku dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, beberapa keutamaan membaca Al-Quran diantaranya: yang pertama, menjaga kesucian hati. Setiap jiwa cenderung kepada hal-hal yang melalaikan dari mengingat Allah. Dengan membaca Al-Quran, ia akan mendapat ketenangan jiwa dan petunjuk dari Allah, sehingga ia mampu menjaga fitrahnya. Apabila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah atau masjid,
sambil membaca Al-Quran dan saling bertadarus bersama-sama, niscaya akan turun ketenangan atas mereka. Rahmat Allah akan meliputi mereka, para malaikat akan melindungi mereka, dan Allah menyebut mereka kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Keutamaan membaca Al-Quran yang kedua adalah menambah simpanan pahala di sisi Allah. Sungguh sangat melimpah kebaikan bagi orang yang membaca Al-Quran. Salah satu huruf saja akan dibalas dengan 10. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a harfam min kitabillah falahu hasanatu wal hasanatu bi asyri amthalih. Yang artinya, barang siapa yang membaca satu alif dari kitabku Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dari hadis di atas, dapatlah diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan memberikan balasan kebaikan kepada para pembaca Al-Quran. Bahkan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu berlaku di bulan biasa. Maka di bulan Ramadan ganjarannya akan semakin berlipat ganda. Keutamaan membaca Al-Quran yang ketiga yaitu dapat menumbuhkan motivasi untuk melakukan amal soleh yang lain. Ada sebuah kaidah, setiap amal soleh akan membawa pada amal soleh yang lain. Sebaliknya, setiap maksiat sekecil apapun akan membawa pada maksiat yang lainnya. Keutamaan membaca Al-Quran yang keempat adalah Al-Quran akan menjadi pembela bagi pembacanya di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat datanglah Al-Quran dan ahlinya, yaitu orang-orang yang mengamalkan di dunia. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran pun maju mendampingi dan membelanya. Maka dari itu anak-anakku, marilah kita luangkan waktu untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita mencintai, dengan kita selalu membaca Al-Quran, kita bisa menjadi ahli Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Kurang lebihnya kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.